Kita di jam 12 ternyata udah lewat, kita tambah 30 menit ya. 12.45 ya. Baik, selanjutnya saya ke Demokrat sekaligus ke meja pimpinan. Saya lihat pasukannya Kang Dede hari ini belum lengkap, saya jadi langsung ke Kang Dede. Saya persilakan, Kang Dede. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua. Ibu Wabed yang kami hormati, Pak Habib, Ketua KPU, Pak Rahmat, selamat Pak untuk doktornya. Kalau sudah doktor tuh biasanya harus lebih akademik lagi Pak ya. Dan juga kepada Pak Heldi, DKPP. Teman-teman semua, termasuk yang di KPU Bawaslu seluruh Indonesia. Saya mungkin ada beberapa poin saja, karena kalau melihat PSU ini kita cukup lelah. Sudah berkali-kali. Saya membayangkan kalau keputusan MK itu jadi nanti, dibagi dua, lalu kemudian ada lagi pilkada dan pemilu, itu PSU-nya berapa kali dan sampai tahun berapa kira-kira. Ya. Jadi oleh karena itu menurut saya sistem ini harus kita temukan. Saat ini sistem harus kita temukan. Saya akan menyoroti sedikit saja. Tadi sudah berbicara soal anggaran, ada yang kurang terutama dari Bawaslu sendiri juga mungkin ada beberapa hal yang masih dirasa kurang. Tetapi jangan sampai konsepnya ini proyek ongkos. Ada tambahan, ada pengajuan. Karena saat ini dengan anggaran yang sangat sedikit sekali, yang sangat memprihatinkan, bayangkan anggaran PSU itu puluhan miliar, itu bisa untuk membayar gaji-gaji honorer yang terhambat sampai saat ini. Jadi menurut saya janganlah kita membiasakan dikit-dikit PSU. Lalu yang kedua, saya menitip Ibu Wamen, saya pikir tepat sekali, tadi sudah bilang, Papua ini harus jadi atensi. Karena beberapa kali kita mendengar masalah soal kerawanan sosial dan masalah keamanan, itu isu yang penting. Lebih penting ketimbang siapa yang menang. Jadi dalam konteks ini, Bawaslu dan DKPP itu harus lebih melihatnya apa yang mungkin terjadi itu diantisipasi. Karena kalau sudah terjadi, lebih sulit lagi untuk mengantisipasinya. Ya, karena kalau KPU saya paham lah, kalau ada ijazah-ijazah tentu tidak bisa menolak, karena itu tetap harus diantisipasi melalui Bawaslu dan DKPP. Yang berikutnya, ini masalah money politik tentu saya sepakat lah. Terutama yang kemarin itu di mana? Barito Utara ya. 16 juta per suara. Luar biasa. Dan walaupun diganti, pasangannya sudah diganti, potensinya masih ada Pak. Karena yang menginginkan masih orang yang sama, hanya berubah pemain saja. Jadi saya justru berharap apa yang dilakukan oleh Bawaslu, termasuk DKPP, jangan sampai potensi tadi itu terjadi lagi. Jadi kalau kemarin itu ada yang sampai 30 sekian juta per KK, itu kalau dilakukan di Jawa Barat bagaimana itu ya? Di daerah-daerah tertentu, di mana penduduknya makin sedikit, money politiknya makin mahal. Jadi saya berharap kawan-kawan dari penyelenggara, terutama yang saat ini akan melakukan PSU di sana, tidak boleh hanya berpangku tangan bisnis as usual. Jadi tetap harus berbicara tentang kesigapan 3 kali lipat daripada yang biasanya. Karena sekali lagi ini adalah benchmark. Saya membayangkan kalau PSU ini akhirnya menjadi modus operandi. Dalam tanda kutip bahwa untuk mengulang dan akhirnya pembiayaan menjadi lebih besar. Dan apabila nanti keputusan MK seperti yang tadi sudah saya sampaikan akan dijalankan, itu bisa berapa kali PSU. Jadi harapan dari kami adalah terutama ini, Bawaslu, DKPP harus benar-benar memantau untuk daerah-daerah yang rawan politik dan rawan keamanan. Jangan sampai nanti kita menghasilkan sebuah peristiwa demokrasi yang justru tidak demokratis. Ya. Dan mungkin Ibu Wamen tadi jika memang benar ada kekurangan anggaran, apakah komitmen Kemendagri untuk mengisi kekurangannya itu sudah siap atau belum? Karena tadi saya dengar ada beberapa wilayah, terutama kawan-kawan yang masih kekurangan anggaran. Jika dianggap anggarannya sudah cukup, maka pastikan bahwa itu sudah done, sudah selesai. Tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan anggaran. Mungkin dari saya itu saja, Pak Ketua. Mudah-mudahan ini lancar lah.
karena kita cukup lelah juga nih mendengar PSU. Kita pengennya move on, kita pengennya maju setelah ini apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.